أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما 8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكة بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما
في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-Haqqah. Al-Haqqah artinya hari kiamat. Surat Makkiyah diturunkan pada periode Makkah. Terdiri dari surat yang ke-69 terdiri dari 52 ayat pada juz yang ke-29. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Hari kiamat. 2. Apakah hari kiamat itu? 3. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? 4. Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. 5. Maka adapun kaum Samud mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Menurut kebiasaan Al-Haqqah menurut bahasa berarti yang pasti terjadi. Hari kiamat dinamai Al-Haqqah karena pasti terjadi. Sedangkan kaum Ad, ayat 6, sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang dingin.
Sedangkan suara yang kuat yang mengenai kaum Samud adalah petir yang sangat keras yang menyebabkan suara yang mengguntur dapat menghancurkan. 7. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam. 8 hari terus menerus. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. 8. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Mereka habis dihancurkan sama sekali dan tidak punya keturunan. Hadis seputar ayat Al-Haqqah ayat 7. Rasulullah SAW bersabda, "Aku ditolong dengan perantaraan angin yang berembus dari timur belakang pintu Ka'bah, sedangkan kaum Ad dibinasakan dengan angin yang berembus dari barat." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Ahmad. Ayat 9. Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar. Umat-umat dahulu yang mengingkari nabi-nabi seperti kaum Saleh, kaum Su'aib dan lain-lain, dan negeri-negeri yang dijungkir balikkan ialah negeri-negeri kaum Lut. Sedangkan kesalahan yang dilakukan mereka ialah mendustakan para rasul. 10. Maka mereka mendurhakai utusan Tuhan mereka. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. 11. Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu yang dibawa dalam kapal Nabi Nuh untuk diselamatkan ialah keluarga Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman, tidak termasuk anaknya yang durhaka, ke dalam kapal. 12. Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. 13. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan pertama yang pada waktu itu seluruh alam menjadi hancur. 14. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. 15. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. 16. Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. 17. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung aras singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. 18. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. 19. Adapun orang yang kitabnya, catatan amal perbuatan, diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini." 20. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. 21. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. 22. Dalam surga yang tinggi. 23. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. 25. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. 26. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. 27. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. 28. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. 29. Kekuasaanku telah hilang dariku. 30. Allah berfirman, tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. 31. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. 32. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. 32. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. 33. Sungguhnya dialah orang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. 34. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Hadis seputar ayat 17. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diberi izin untuk menceritakan tentang sosok malaikat yang bertugas menyangga aras. Sesungguhnya jarak antara ujung telinga dengan bahunya seperti jarak perjalanan 700 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Ayat 34. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membiayai para janda dan orang miskin bagaikan seorang pejuang di jalan Allah. Aku mengira beliau menambahkan, dan bagaikan orang yang selalu menjalankan sholat malam tanpa henti, atau bagaikan orang yang selalu berpuasa tanpa berbuka. Ayat 35. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya.
36 dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. 37 tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. 38 maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. 39 dan demi apa yang demi apa yang tidak kamu lihat. 40 sesungguhnya Al-Quran sebenar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. 41 dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman padanya. 42 dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. 43 Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. 44 dan sekiranya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami. 45 pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kami beri tindakan sekeras-kerasnya. 46 kemudian kami potong pembuluh di jantungnya. 47 maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. 48 dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 49 dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. 50 dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. 51 dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. 52 maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.